Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas cara membuat user di Junos OS. Salah satu parameter yang wajib diisi itu adalah kelas ya. Kelas ini menentukan role dari user tersebut. Dari bawaan Juniper atau predefined-nya itu ada 4 kelas: operator, read only, super user, unauthorized. Nah, gimana kalau kita ingin menambahkan kelas baru? Kelas ini menentukan user itu nanti bisa ngapain aja. Jadi misal kita ingin bikin user tapi dia cuma bisa konfigurasi interface ya. Kita akan coba praktikkan di video ini. Tapi sebelumnya saya mau mengaktifkan SSH dulu. Set system service SSH. Jadi nanti kita nyobanya lewat SSH ya. Kita remote lewat Olive 2 ini. Setting IP-nya interface EM0 unit 0, IP-nya 10.10.10.1 udah 4. Oke. Oke, sudah. Kita coba ping. Oke, sudah ya. Sekarang kalau kita coba masuk ke SSH-nya, Rizky 10. Oke, ini bisa masuk. Kita keluar lagi. Nah, sekarang kita bikin custom user class-nya. Jadi kita akan bikin kelas yang namanya misal kelas 1 ya. Berarti kita masuk ke sistem login kelas, kemudian nama kelasnya misal kelas 1. Di sini kita bisa mengatur beberapa permission ini itu yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi untuk mengatur apa saja sih yang bisa dilakukan oleh user yang ada di kelas 1 ini, di sini ada beberapa permissionnya ya. Jadi misal ada routing, ada ngatur interface, ada ngatur script. Kalau cuma routing seperti ini, itu berarti user tersebut hanya bisa melihat konfigurasinya ya, atau view configuration. Kalau ada tulisan control di akhirnya seperti ini, itu artinya nanti usernya bisa melakukan modify atau mengubah konfigurasi. Nah, dalam kasus kita akan coba bikin user yang tugasnya cuma mengkonfigurasi interface ya, seperti IP address dan sebagainya. Kita bisa mengatur permissionnya interface seperti ini. Artinya user kelas 1 bisa melihat konfigurasi interface. Kemudian kita tambahkan juga interface control seperti ini. Kalau kita lihat sekarang, nah di sini permissionnya udah ada interface dan interface control. Kita coba commit. Nah, sekarang kita coba bikin user baru, set exit dulu. Sekarang kita coba bikin user baru, set system login user, nama usernya misal user, kemudian kelasnya kelas yang tadi kita buat yaitu kelas 1. Kita kasih password user 123 misalnya. Kita coba login lewat SSH. Oh, bukan Rizky. Tadi nama usernya itu user. Jangan lupa di commit ya. Setelah konfigurasi kita harus mengcommit konfigurasi supaya dia jadi aktif konfigurasi. Oke, sekarang kita coba akses. Nah, ini udah masuk ya. User di hostname Juniper. Hostname Juniper itu Olive 1 berarti sini. Oke, kita masuk sebagai user. Kita coba masuk configure. Oh. Nah, di sini tadi kan kita cuma men-setting si user ini kelas 1 ini permisinya cuma mengedit interface sama show interface ya. Kita belum memberi permission user tersebut untuk mengakses configuration mode. Ini di sini ada contohnya ini.
permission configure itu harus ditambahkan juga supaya user yang ada di kelas 1 bisa mengakses configuration mode. Kita coba set lagi, set system login kelas 1, permissionnya configure. Oke, kita commit. Sekarang harusnya sudah bisa masuk. Coba exit dulu. Nah, di sini udah bisa masuk ya. Jadi si user ini udah bisa masuk. Sekarang kalau kita mau konfigurasi selain interface, tadi kan kita men-settingnya cuma interface ya. Misal kita mau men-setting hostname pakai user, harusnya nggak bisa. Nah, di sini ada error. Jadi sintaksnya itu tidak ada. Yang ada cuma interface tadi. Set interface. Jadi kita bisa ngatur API di sini. Seperti ini. Misal saya ubah loopback 0-nya, saya ubah menjadi IP baru, misal 222. Oh, family-nya inet address 222. Oke. Commit. Nah, ini bisa ya kalau konfigurasi interface. Si user ini dia bisa konfigurasi interface, tapi kalau konfigurasi selain interface, selain yang kaitannya dan interface itu nggak bisa. Karena tadi di kelas 1 ini permisinya cuma interface. Nah, ini permisinya cuma mengakses configuration mode, kemudian melihat interface dan mengkonfigurasi interface. Selain itu nggak bisa.